Halo teman-teman, selamat bertemu kembali dengan saya pengacara Sumarni. Kali ini saya akan membahas perceraian perkawinan campur. Klien saya itu bertanya, "Ibu, suami saya itu udah 2 tahun tinggal di Turki. Tapi dulu saya menikahnya itu di Jakarta. Dan setelah beberapa tahun menikah, kami memutuskan untuk bercerai. Tapi suami saya itu sudah kembali ke Turki karena suami saya itu memang warga negara Turki. Dan sudah 2 tahun suami saya di Turki tidak mau lagi datang ke Indonesia dan tidak mau juga untuk mengurus perceraian. Jadi kalau misalnya saya ingin bercerai, ya saya yang harus mengurus perceraian itu, karena suami saya itu sudah nggak mau tahu. Yang penting suami saya itu merasa sudah pulang ke Turki dan sudah tidak ada urusan lagi di Indonesia dan nggak mau lagi kembali ke Indonesia. Jadi saya yang harus mengurus perceraian. Sekarang bagaimana saya mengurus perceraian sementara suami saya itu tinggal di Turki? Ibu, bisakah saya mengurus perceraian di Indonesia? Begini Bapak Ibu ya, kalau kita mengajukan perceraian, ya kita mengajukan perceraiannya di mana dulu kita menikah. Kalau dulu menikahnya di Jakarta Selatan, KUA Jakarta Selatan, maka untuk mengajukan cerainya juga di wilayah Jakarta Selatan, yaitu di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Itu untuk orang Muslim ya. Kalau untuk orang non-Muslim, mengajukannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sesuai wilayah domisili hukumnya. Kalau dulu menikahnya di Jakarta Selatan, perceraiannya pun di Jakarta Selatan. Hanya dibedakan pengadilannya, Bapak Ibu ya. Kalau untuk perceraian orang Muslim itu di Pengadilan Agama, kalau untuk non-Muslim itu di Pengadilan Negeri. Begitu Bapak Ibu ya. Bapak Ibu boleh mengajukan cerai di Jakarta walaupun suaminya sudah tinggal di Turki. Terus bagaimana proses pemanggilan suami saya? Karena kalau sidang itu kan para pihak dipanggil untuk sidang di pengadilan. Sementara suami saya kan di Turki. Bagaimana memanggil suami saya untuk sidang di Jakarta? Begini Bapak Ibu ya, untuk pemanggilan sidang suami yang berada di Turki itu panggilan sidangnya itu dikirim ke perwakilan negara Turki di Indonesia. Jadi kan setiap negara itu ada perwakilan negaranya ya. Jadi panggilan sidangnya itu ditujukan ke perwakilan negara Turki yang ada di Jakarta. Kemudian bagaimana jika suami saya tidak hadir? Karena suami saya kan sudah bilang tidak mau datang lagi ke Indonesia dan tidak mau kembali ke Indonesia. Begini Bapak Ibu ya, kalau misalnya suami sebagai tergugat tidak mau hadir sidang di pengadilan Jakarta, maka sidang akan tetap berjalan dan akan diputus secara fair stake. Diputus secara fair stake itu maksudnya diputus tanpa kehadiran pihak tergugat. Jadi pihak tergugat yang tidak hadir itu dianggap tidak menggunakan haknya untuk menjawab, tidak menggunakan haknya untuk membela diri. Jadi pengadilan tetap menyidangkan berkas perceraian tanpa kehadiran suami ibu. Begitu.